Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral di media sosial. Ada apa dengan STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias? Beredar di media sosial, mobil khusus di media YouTube. Ada rekan-rekan kita, saudara kita, kaum muslimin yang memberitakan terkait daripada STT Nias ini. Baik, kita akan langsung ke salah satu channel. Di sini ada Lensa News Muslim. Bang Zuma turun tangan kecam ujaran kebencian dan penistaan agama Islam yang dilakukan STT Nias. Kemudian bahkan di channel Bang Zuma sendiri, beliau sudah memberitakan Sekolah Tinggi Teologi Nias, STT Nias. Dan di sini juga ada judul STT Nias menista Islam dengan tanda tanya. STT Nias mengajarkan kebencian dan penistaan terhadap Islam, tanda tanya. Kemudian di sini juga dengan thumbnailnya tutup STT penghujat. Nah, di sini ada judul umat Islam murka agamanya dinista oleh STT Nias dan siap berangkat ke Nias. Kemudian ada juga di sini viralkan penistaan agama yang dilakukan oleh STT Nias. Ini sedang ramai di media sosial sehingga kami sangat penasaran terkait daripada STT Nias ini. Ada apa? Kenapa kok seperti ini? Kami menelusuri terkait daripada STT Nias ini. Baik, kita akan lihat bersama dan kita Nias. Di sini sudah ada alamat ya, Gunung Sitoli, Sekolah Tinggi Teologi Nias, STT Nias, Program Studi Pendidikan Agama Kristen S1. Kita akan masuk saja di sini. Nah, di sini ada sejarah STT Nias. Kalau misalkan kita melihat sejarahnya, bagaimana pendirinya begitu ya. Kemudian ada akreditasi dan sebagainya. Nah, bisa dibaca saja di website itu STT Nias ya. Kita langsung saja terkait dengan yang diperbincangkan, Islamologi ya. Islamologi. Dan di sini ada tampilan awal. Islamologi, kuliah umum Islamologi. Tujuan belajar Islamologi adalah untuk sekedar mengetahui ajaran agama Islam, khususnya dalam hal keselamatan di dalam ajaran Islam. Ya, silakan saja Anda mencari bagaimana keselamatan di dalam agama Islam, akan tetapi harus sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jangan sampai justru malah tidak sesuai atau justru malah buat syubhat begitu di dalamnya. Nah, di sini sudah ada judul-judulnya, banyak sekali judulnya. Ada tujuan belajar Islamologi, ada Tuhan Kristen dan Islam berbeda, penjelasan Tritunggal, ada arti kata Allah, Isra Mi'raj, apakah Al-Quran kitab penyempurna, Al-Fatihah, ritual haji, Jibril dan Gabriel. Nah, file-file ini kami sudah download semuanya. Ada kurang lebih 12 file yang di website itu kami sudah download semuanya. Ada sekali lagi, ada Kristen yang ditolak, ada strategi penginjilan, ada jeritan kaum Kedar, Jibril dan Gabriel, ada ritual haji yang sudah nyerempet ke pembahasan Islam. Kemudian di sini ada Al-Fatihah. Kita akan lihat terlebih dahulu pembahasan yang terakhir, ini Al-Fatihah. Baik, kita akan lihat bagaimana pembahasannya. Nah, di sini ada pembahasan, kita langsung saja masuk ke Al-Fatihah yang sedang ramai di media sosial ini. Nah, di sini ada surat Al-Fatihah yang ditulis dengan Latin, bukan dengan berbahasa Arab, kemudian disertakan dengan artinya. Nah, kita langsung saja masuk ke ayat pertama di surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah Al-Quran adalah wahyu Allah? Apa itu wahyu Allah? Kemudian dijelaskan oleh penulis ini, wahyu Allah adalah ucapan, perkataan, kalimat Allah itu sendiri. Nah, di sini ada pernyataan. Jadi, jika Allah sendiri berkata dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, apakah perkataan atau kalimat ini tidak keliru? Jadi di atas Allah ada Allah lagi. Jadi Allah yang mana lagi yang disembah? Bukankah perkataan Allah yang benar, yaitu dengan menyebut namaku, demi namaku, Imamat 19:12. Nah, alhamdulillah. Jadi sudah digabungkan dengan pasal atau digabungkan dengan ayat yang ada di dalam Bible. Ini kan sangat ngeri begitu, alhamdulillah. Karena ketidaktahuannya dan ketidakpahamannya terkait daripada Al-Quran sehingga menulis dengan seperti ini. Apakah ini disengaja atau ketidaktahuan, kita tidak tahu itu. Yang jelas kita akan luruskan segala fitnah dan subhatannya. Terkait daripada Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, bukan berarti Allah menyebut nama Allah, bukan seperti itu. Lihat di dalam surat Iqra atau dalam surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah olehmu bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu. Maka kalimat itu karena Allah sudah perintahkan, Allah ajarkan bagaimana kalimat itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Iqra, membaca, maka tatkala kita membaca bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dan sebutan ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Penulis ini tidak mengetahui Al-Qur'anul Karim, bagaimana ayat satu dengan ayat yang lainnya berkesinambungan. Bahkan di surat ini dan surat yang lainnya itu saling berkaitan. Akan tetapi karena ketidaktahuannya dipaksakan untuk membuat syubhat ini, Jadi untuk membiaskan, untuk syubhat di atas Allah, ada Allah lagi katanya. Nauzubillahi min dzalik.
Bagaimana kalau misalkan nanti dalam Al-Quranul Karim ada doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Waliyadzubillah. Maka kita harus mengetahui konteks, kita harus mengetahui bagaimana penjelasan ayat itu sendiri. Bahkan kalau misalkan kita melihat dan kalau misalkan kita sudah mengetahui itu, tidak akan ada pertanyaan semacam ini lagi. Di atas Allah ada Allah. Padahal sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim adalah kata atau kalimat di mana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah oleh kalian dengan menyebut nama Allah, dan bacaan itu langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Bukan berarti Allah meminta kepada Allah kemudian ada lagi Allah, bukan seperti itu, karena Anda tidak mengetahui terkait daripada Al-Quran itu sendiri. Sekali lagi, tidak mengetahui bagaimana kesinambungan ayat satu dengan ayat yang lainnya, keterikatan surat yang satu dengan surat yang lainnya. Itu yang pertama ya kafilah. Baik, kita akan lanjut ke poin yang selanjutnya. Itu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nah, di sini disebutkan ayat tersebut mengartikan adanya dua Tuhan, yaitu Ilah dan Rabb. Ilah ini memakai ilah. Nah, di sini disebutkan ilah untuk Tuhan-Tuhan kecil atau berhala. Ilah gak pakai tasdid. Ilah itu gak pakai tasdid. Ilahun, ilahu wahid. Ilah bukan ilah. Itu sangat keliru. Karena dikata alhamdulillah, lillah itu kepada Allah, bukan kepada ilah, tapi Allah yang kemudian dibuang hamzahnya menjadi lillah, limilki, lillah. Kemudian Rabb di sini. Rabb yaitu Tuhan yang pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Subhanallah, ini kekeliruan yang begitu sangat nyata ya kafilah. Apakah pelajaran ini disampaikan di kampus-kampus? Apakah pelajaran ini disampaikan di dalam pengajaran Islamologi itu? Waliyauzubillah. Ini sangat keji luar biasa kalau misalkan pengajaran yang seperti ini disampaikan. Karena ini tidak ada dasarnya ya kafilah. Bayangkan, Rabb yaitu Tuhan yang pernah nuzul. Rabb pernah nuzul atau menjelma menjadi manusia sempurna. Rabb itu dari kata roba, yarbi, artinya mendidik, mengurus. Rabb itu mengurus dan itu sifatnya Tuhan, bukan kemudian nuzul. Ini sangat ngawur luar biasa ya kafilah. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Di sini kita dapat melihat dua sifat Allah, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman yaitu Tuhan mencurahkan rahmatnya, yang menyatakan bahwa Dia memiliki sifat rahmat yang melekat pada dirinya. Isa Al-Masih adalah rahmat Allah. Nah, di sini menggiring ya kafilah. Karena mereka menyembah Isa, menyembah Yesus, sehingga menggiring. Isa itu merupakan rahmat Allah. Dia tidak mau menjelaskan rahmat Allah yang lainnya, seperti Nabi Muhammad SAW yang kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam semesta. Kalaulah Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Bani Israel, untuk Bani Israel, sedangkan Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ya kafilah. Nah, di sini hanya menuliskan Nabi Isa, kemudian membawa surah Maryam ayat 19 sampai 21. Dia tidak mau membawa Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Baik, kita akan masuk ke Ar-Rahim. Ar-Rahim mengarahkan pemikiran kita kepada ibu dan anak. Setiap anak yang keluar dari rahim membuktikan bahwa Allah Maha Penyayang. Oh, sepertinya dan dugaan kami kan Nabi Isa itu lahir dari seorang perempuan yang bernama Maria. Nah, jadi rahim di sini ibu dan anak. Itu tidak seperti itu. Kalau misalkan kita ingin membahas ini, maka bahas dari sisi Al-Qur'anul Karim, bukan sesuai dengan pemikiran sendiri atau nafsu. Bukan seperti itu, tetapi harus dibahas oleh Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Ar-Rahman, bagaimana Ar-Rahim. Yang pertama, lafdzur Rahman, lafadz Rahman. Kalau misalkan kita membahas dari segi Al-Qur'anul Karim terkait Rahman, untuk siapa Rahman ini? Dalam surat Al-A'raf ayat ke-156, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati," dan rahmatku, dari kata Rahman. Rahmati, rahmatku, wasi'at kulla syai', menyeliputi, mengelilingi seluruh alam, mengelilingi, meliputi segala sesuatu. Artinya, rahman Allah ini Allah berikan kepada siapapun itu, baik dia beriman ataupun tidak beriman, baik itu binatang ataupun manusia, Allah tak peduli, semuanya diberikan rahman oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, rahman Allah ini untuk sesiapa saja yang ada di alam semesta ini, Allah berikan kepadanya. Itu untuk rahman. Yang kedua, untuk rahim. Wa kana bil mu'minina rahimah. Dan sesungguhnya
rahim itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman saja. Rahman Allah berikan kepada seluruh yang ada di muka bumi ini. Sedangkan rahim Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dengan masuknya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat syubhat ini, hati-hati. Anda jangan menafsirkan dengan sekemauan Anda saja, akan tetapi harus melihat bagaimana terkait daripada Rahman dan Rahim di ayat Al-Qur'an yang lainnya. Baik, alhamdulillah, kita akan lanjutkan lagi. Yang perlu ditanyakan adalah bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Maha Pemurah dan Maha Penyayang bagi kita. Manusia melihat bukti dari kemurahan Allah dari segala pemberian, yaitu napas, makanan, pakaian, kemampuan, dan lain-lain. Sedangkan Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya, untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Waliyahzubillah min dzalik. Alhamdulillah, digiring Ar-Rahman ini agar percaya kepada Isa Al-Masih, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan mati di tiang salib, alhamdulillah, nauzubillah, untuk penyelamatan dosa. Ini kekeliruan yang sangat fatal, hemat kami, alhamdulillah, kekeliruan yang sangat nyata, luar biasa. Bayangkan, di sini dikatakan, sedangkan Isa Al-Masih memberikan bukti Ar-Rahman dan Ar-Rahim dengan kalimatnya, firmannya, untuk mati tersalib dengan tujuan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Kalau misalkan kita bertanya, ada manusia yang berbuat dosa. Ternyata yang berbuat dosa di muka bumi ini bukan hanya manusia saja, termasuk setan juga berbuat dosa. Nah, kalau misalkan umat manusia saja yang berbuat dosa, kemudian ditebus di kayu salib, kenapa tidak setan yang ditebus? Karena setan juga melakukan dosa. Kenapa hanya manusia saja? Manusia berdosa, setan pun juga berdosa. Manusia berdosa. Selain daripada manusia, ada yang berdosa, setan. Kenapa hanya manusia saja? Kalau misalkan di sini ada kasih sayang, ya, kenapa? Kenapa hanya manusia saja? Tidak kemudian setan, yang kemudian setan juga melakukan dosa. Kenapa seperti itu? Karena hemat kami, ini tidak nyambung, ikhafillah, dari kata Ar-Rahman Ar-Rahim ini kemudian digiring kepada meyakini penyelamatan umat dengan tiang salib. Ini kan sangat tidak nyambung, ikhafillah. Baik, kita akan lanjut lagi ke poin selanjutnya. Maliki Yaumiddin. Kita tahu bahwa yang menguasai hari pembalasan, hari penghakiman adalah Isa Al-Masih. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Nah, ini alhamdulillah. Surat An-Nisa ayat ke-159. Mohon maaf, ahli kitab itu bukan orang Kristen. Ahli kitab itu, mereka percaya kepada Allah, mereka percaya kepada Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Itu yang dimaksud dalam Al-Quran ahli kitab. Kalau misalkan ahli kitab zaman sekarang, itu nyaris mungkin tidak ada, ya kafilah. Karena mereka tidak percaya kepada Allah, tidak mengakui Isa sebagai utusan Allah. Dan sekali lagi, ahli kitab itu gelar yang disematkan kepada orang yang percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai nabinya Allah, sebagai rasulnya Allah. Kalau misalkan dia percaya kepada Isa, kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, dia bukan ahli kitab. Dia bukan ahli kitab. Jadi jangan ngaku-ngaku, mohon maaf, yang membuat tulisan ini sebagai ahli kitab, karena Anda tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, Nabi Isa sebagai utusan Allah. Nah, orang ahli kitab ini yang mengakui, salah satunya misalkan Hawariyun, mereka mengakui Allah Tuhan, Nabi Isa adalah utusan, mereka akan disaksikan oleh Nabi Isa alaihissalam terkait mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Jadi jangan mimpi. Di luar daripada ahli kitab itu bukan disebut ahli kitab, karena ahli kitab sekali lagi percaya kepada Allah, percaya kepada Isa sebagai utusan Allah. Nah, di sini Malik Yaumiddin, ya, masih tetap, demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya telah dekat masanya Isa anak Maryam akan turun di tengah kamu, dia akan menjadi hakim yang adil. Nah, dia membawa hadis sahih Muslim, demi Allah sesungguhnya akan turun datang putra Maryam selaku hakim yang adil. Sungguh-sungguh akan datang kepada kamu Isa putra Maryam sebagai hakim yang adil. Memang kalau misalkan kita melihat ini hadis Muslim, ya, Sahih Muslim, kemudian Sahih Bukhari, tetapi tidak melanjutkan hadisnya, tidak dilanjutkan keterangan hadisnya, kafilah. Padahal kalau misalkan kita melihat asli daripada hadis ini, itu masih panjang. Tugas Nabi Isa alaihissalam di antara hakim yang adil ini, Nabi Isa sebagai fayaksirus salib wa yada'ul jizyata, menghancurkan salib di dalam hadis Nabi SAW itu.
Jadi bukan hanya di sini saja, harus disampaikan kepanjangan hadis ini. Karena di hadis yang selanjutnya itu terkait daripada fayaksirus salib, Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib. Kenapa hadis yang panjangnya itu tidak disertakan, tidak disampaikan? Kok cuma hanya ini saja? Wa yad'ul jizyata, kemudian Nabi Isa akan menghilangkan jizyah, menghilangkan upeti, menghilangkan pajak. Kemudian wayaqtul khinjir, akan memusnahkan babi-babi, begitu ya. Dan salah satunya sekali lagi fayaksirus salib, Nabi Isa akan menghancurkan salib-salib. Kenapa tidak diambil, tidak dibawa, tidak disertakan hadis itu? Malah yang ini saja Anda sampaikan. Kenapa? Baik, alhamdulillah. Itu ayat keempat. Ayat selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Siapakah yang dimaksud ayat ini? Jelas ini mengarah kepada Isa Al-Masih. Jadi Tuhan manusia itu, maksud orang ini manusia yang menjadi Tuhan, ya alhamdulillah. Subhanallah. Bukan seperti itu. Manusia menjadi Tuhan. Bukan seperti itu. Manusia itu punya Tuhan. Jadi Tuhannya manusia. Rajanya manusia. Karena Anda akan bingung ketika membaca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan oleh kalian, a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh, kepada Tuhan yang memiliki waktu subuh. Kalau misalkan ditafsirkan seperti ini, berarti Tuhan subuh, atau subuh itu adalah Tuhan. Wa'udzubillahi min dzalik. Kan ini kekeliruan yang amat nyata, ya alhamdulillah. Baik, kita akan lanjutkan. Ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang lurus yang dimaksud adalah jalan menuju jannah surga. Dan mengucapkan ayat ini, umat Islam sedang dan terus mencari jalan menuju surga. Al-Quran menjelaskan bahwa jalan yang lurus dicari oleh umat muslim adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Surat Az-Zukhruf ayat 61. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Pertanda, bukan memberi pengetahuan, pertanda datangnya hari kiamat. Nabi Isa tidak mengetahui hari kiamat. Dan janganlah kamu ragu-ragu akan kiamat itu, dan ikutilah ini adalah jalan yang lurus. Dia tidak tahu, alhamdulillah, di ayat selanjutnya. Kenapa orang ini mengambil ayat 61? Karena untuk mendukung argumennya, untuk mendukung dogmanya itu. Jadi Isa itu adalah jalan yang lurus, tidak melihat ayat selanjutnya. Apa di ayat-ayat selanjutnya? Nabi Isa mengatakan bahwa aku ini adalah utusan Allah, dialah Allah, dia adalah Tuhan yang harus kita sembah. Jadi Nabi Isa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dilanjutan ayat-ayat yang kemudian disampaikan ini. Kenapa tidak membawakan ayat tersebut? Karena ditakutkan, ya alhamdulillah, yang justru harusnya percaya kepada Isa atau Yesus sebagai Tuhan, kalau ditampilkan ayat itu nantinya akan goyah keimanan, ya alhamdulillah. Baik, itu di ayat ke-6. Selanjutnya di ayat ke-7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, di sini Allah menunjuk kepada Muhammad untuk mengikuti orang-orang yang telah diberi anugerah nikmat, yaitu jalan kepada jannah. Surah Yunus. Ini malah kebalik-balik, alhamdulillah. Subhanallah. Di surah Al-Maidah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim. Subhanallah. Sama saja. Baik, alhamdulillah. Ini sangat lucu, sangat-sangat lucu. Jadi Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu katanya kepada Bible, kepada Yesus. Subhanallah. Saya sampai tak kuat menahan tawa. Karena apa? Di sini sudah dijelaskan, ya alhamdulillah. Kalau misalkan Anda ingin menafsirkan, harus sesuai dengan kata itu sendiri. Shiratal ladzina an'amta, jalan yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat ini, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat Allah. Jadi orang yang diberikan nikmat Allah itu yang taat kepada Allah, yang taat kepada Rasul, para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi lihat konteks ayatnya. Shiratal ladzina an'amta, yang diberikan nikmat. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah itu? Nah, di sini. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa mereka? Para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Alhamdulillah.
Itulah penjelasan dari kami, dan ini merupakan jawaban syubhatan, fitnahan yang disampaikan oleh penulis ini yang ada di web STT Nias. Apabila jika video kami bermanfaat, silahkan klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa berikan juga lanjut notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitaan untuk kita semua. Dan insya Allah ini mungkin akan kita bahas di season berikutnya terkait daripada ada beberapa hal lagi yang kita akan bahas, dan semoga ini menjadi ilmu juga untuk kita untuk melawan segala fitnah dan syubhatan dari oknum yang tidak rela dan tidak ridho kepada Islam. Alhamdulillah, mungkin itu dulu. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.